Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ani Zulfa dari Prodi Perbankan kelas A. Saya akan menjelaskan tentang 3 kandungan pokok dalam Islam. 1. Akidah. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Contoh: beriman kepada Allah dan sifat-sifat dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, syariah adalah hukum agama yang merupakan peraturan hidup manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlakun, merupakan bentuk jamak dari kata hulukun yang berarti budi pekerti. Adapun arti akhlak itu sendiri adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Contoh seperti menghormati guru ataupun sesama manusia, baik itu dewasa atau lebih muda sekalipun, kita harus menghormatinya. Selanjutnya, hulu adalah sifat internal diri. Sulu adalah penampakan eksternal dari hulu. Sulu ciri dari hulu. Ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak adalah sifat yang dapat memunculkan perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang selanjutnya, akhlak tersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan cuma membahas benar atau salah atau disebut dengan right atau wrong, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak adalah pemahaman yang baik tentang akhlak atau disebut dengan moral knowing. Komitmen pada akhlak disebut dengan moral feeling, dan penerapan akhlak disebut dengan moral action. Sumber akhlak bisa diambil dari Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Contohnya, kita bisa menghormati keputusan Allah seperti melaksanakan sholat, memuliakan guru, memuliakan ilmu, dan lain semacamnya. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Contohnya, kita harus berlaku baik. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Contohnya, kita harus menjalani semua perintah dari kedua orang tua atau dari saudara-saudara kita. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Contohnya seperti kita berbuat baik kepada tetangga, menghormati dia, dan selalu bersedekah. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Contohnya, kita harus bertanggung jawab kepada tugas kita. Dan keenam, akhlak kepada lingkungan. Contohnya seperti membersihkan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral merupakan pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan sudut pandang nilai baik ataupun buruk. Tapi dalam aplikasinya, akhlak lebih bersifat teoritas filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai. Sedangkan moral
bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.